Makannya nanti malam. Mataharinya, matahari udah ada. Mas, kalau dia mau dibikin buatan kopi teh gitu. Karena batasi Pak minum manis Pak. Oh, Saya batasi sendiri. iya saya. Umur ya sama juga Pak. Hati-hati. Baik, kita masih aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini sesi pertemuan sesi keempat ya berkaitan dengan kegiatan FGD kita. Bahwasanya tadi Pak Dekan juga menyampaikan siang ini kita lanjutkan dengan kegiatan FGD berikutnya berkaitan dengan pengumpulan informasi untuk riset yang dilakukan oleh kita bersama penyusunan modul ya atau media pembelajaran. Untuk sesi keempat ini alhamdulillah sudah hadir yang kami hormati Pak Rudi Hernoto, SPD PDI, kemudian juga ada Ibu Imas Amalia SPD, keduanya dari SMK Tanah Abang itu ya. Tanah Abang, alhamdulillah berkenan hadir di acara FGD ini. Insyaallah ini kegiatan yang sifatnya santai Pak. Jadi kita tuh mendapatkan hibah Pak, teman-teman dosen ini kolaborasi dosen prodi pendidikan ekonomi dengan matematika dapat hibah dari kementerian untuk membuat media pembelajaran bahan ajar SMK ya, untuk SMK gitu. Mungkin Pak Rika juga sudah menyampaikan mengawali apa barangkali ke Bapak dan Bu Imas berkaitan dengan kegiatan hari ini apa yang disampaikan. Kemarin Pak Dekan menyampaikan satu ketua tim permohonan kepada Bapak Ibu yang di SMK berkaitan dengan FGD, kebutuhan bahan ajar dari ahli pemecahan masalah dan aktivitas pembelajaran akuntansi di SMK ya Pak. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu bisa menyampaikan hal-hal yang mungkin berkaitan dengan aktivitas pembelajaran akuntansi yang bisa kita tangkap Pak, kita tangkap, kita analisis sebagai bahan nanti menyusun media seperti itu. Jadi sifatnya boleh pemaparan materi, boleh pemaparan informasi yang biasa dihadapi pembelajaran akuntansi Bapak di sekolah, atau misalnya boleh hal berkaitan tentang karakteristik akuntansi Pak, materi akuntansi di SMP itu seperti apa gambarannya. Ya nanti kami sebagai tim riset akan menelaah bagian-bagian mana yang memang bisa kami jadikan masukan dalam mengembangkan media. Baik, saya izin Pak mengenalkan dulu. Setelah saya ini Pak Dr. Subarinoto, beliau dari pendidikan matematika, Pak ahli analisis metodologi yang dihadirkan hari ini karena risetnya bareng Pak beliau. Kemudian ada rekan dari mahasiswa, Mbak siapa? Amalia. Mbak Maria yang hadir, senang hadir. Kemudian Ibu Yopi, dosen pendidikan ekonomi. Sebelahnya itu Budian, Kaprodi RPL Pak. Di sini kita punya program namanya rekognisi kemudian mampu. Beliau koordinatornya atau prodinya. Jadi ada jalur tuh Pak. Jadi jalur orang yang mau kuliah tapi tidak pernah S1 sebelumnya, tapi dia punya kemampuan misalnya potensi tertentu sebagai katakanlah pengalaman di perkantoran, nanti bisa direkognisi Pak kemampuannya itu ke mata kuliah. Jadi lulusnya lebih cepat. Nah ini nih kuliah kami Pak barangkali nanti ada teman sudah bekerja, saudara yang sudah bekerja, kemudian SMA, statusnya lulusan SMA, mau kuliah dia nggak dari nol, siapa tahu ada yang bisa dipilih Pak kemampuannya nanti oleh beliau Pak menghadapinya. Berarti nanti dapat S1. Iya, sama. Jadi jalurnya jalur RPS saja. Nanti konversi kemampuannya menjadi mata kuliah. Mana yang memang misalnya dianggap sudah ini nggak usah diambil nih mata kuliah ini. Nggak jauh beda dengan transfer sebenarnya Pak. Cuma kan ini kan agak beragam saja. Nah di situ alhamdulillah dapat salah satu perguruan tinggi yang dapat izin dari pemerintah untuk menyelenggarakan RPL. Dan ketua prodinya adalah Budian. Kebetulan di prodi kami Pak. Kalau kita baru 2 tahun ya mungkin ya kita tuh RPL Apa? 2 tahun semester. 1, 2 semester. Kedua semester ya, 2 semester. Oh, baru 2 semester.
jadi belum sosialisasi belum banyak, paling ada Pak daerah sana pada area Jawa Timur ya belum ya, nanti kita akan ke sana Pak PPL-nya. Sebenarnya jalur penerimaan yang bisa cover gitu kemampuan orang, atau misalnya ada yang pernah kuliah kemudian tidak sampai tuntas, nanti terus kita cover masukkan ke perkuliahan, ke mata kuliah ditambah dengan kemampuan. Jadi tambah banyak Pak. Harusnya misalnya diambil mata kuliah SKS itu 144, setelah dikonversi hanya tinggal misalnya 44. Tinggal sisanya. Tinggal sisanya. Nah ini Pak, kami itu di UBJ itu luar biasa Pak begini. Oke, selanjutnya ada Bapak Kia juga sama dari mahasiswa pendidikan ekonomi Pak. Penerusnya Bapak sudah sana nanti. Masa boleh dan pendidikan 3 ya. Berarti yang 3 karena kita beda. Apalagi ada Mas Dian, beliau memang di Persija Akuntansi Pak. Persija Akuntansi yang memberikan dasar akuntansi di kita penerusnya Prof Johan. Jadi beliau adalah penerus Prof Johan dan Bapak mungkin Pak. Nah, ini ada. Dan harusnya ada Pak Rusdi, status prodi, ada buahan atau prodinya Pak. Yang punya hajatnya itu buahan sebenarnya. Beliau itu ternyata kan kemarin mesti istirahat di rumah sakit gitu. Terus ada Pak Dekan satunya. Satu lagi ini Pak Herman ya? Iya, Pak Pak Herman yang tidak hadir. Karena memang ini sifatnya adalah semi informal, karena ini rangkaian kegiatan, jadi sifatnya tidak seperti berarti workshop atau apa gitu. Kita hanya menyimak, kemudian memberikan tanggapan atau pertanyaan yang berkaitan dengan aktivitas pembelajaran akuntansi di SMK gitu sih Pak. Jadi sifatnya mau diskusi aja, ngobrol. Yang lain hanya diawali nanti Bapak menyampaikan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Gitu ya Pak ya. Jadi kami persilahkan. Silakan mau Pak Rudi dulu, mau Ibu Imas dulu menyampaikan informasi kepada kami berkaitan dengan pembelajaran akuntansi di SMK. Begitu. Dipersilakan kepada Rudi atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami bersyukur sekali Bapak Ibu pada kesempatan ini saya secara pribadi dan mungkin atas nama kelembagaan bisa bersilaturahmi kebetulan ke alma mater sendiri. Saya sedikit kilas balik masuk tahun 1993, ketika itu namanya masih PTU Akuntansi. Alhamdulillah lulus 1998 Pak. Iya, kebetulan saya punya 3 kampus Pak. Wah, kampus merah ya Pak. Waktu itu ketika saya kuliah ya 3 kampus tempatnya. 1 kampus di SMA Negeri 2 Cirebon, kampus yang kedua di Universitas Cendrawasih, SMA Cendrawasih, Unceng. Jadi terkenalnya dulu namanya Unceng. Yang dekat Kodim itu. Dan terakhir alhamdulillah baru bisa di Jalan Pemuda ketika semester ke-5 tingkat 3 baru bisa tuh. Itu pun selalu terusir tuh. Dulu gak ada ruangannya, saya pindah ke Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi mau kuliah, pindah lagi ke hukum, pindah-pindah terus. Itu sekilas dulu pernah ngalami dari mulai tahun 93 sampai tahun 1998. Alhamdulillah setelah lulus tahun 1998, ketika itu pertama kali namanya kurikulum berbasis kompetensi. Kebetulan saya mengajar akuntansi ini dari awal dulu ya Pak ya. Kurikulum berbasis akuntansi, istilahnya KBK. Beberapa tahun kemudian dari KBK itu berganti nama dengan kurikulum 2004. Dari KBK berganti kurikulum 2004 dan yang terakhir sebelum multiklas itu KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, dari berbagai perubahan kurikulum yang pernah saya alami, terutama pada saat diberi kepercayaan sekolah untuk mengajar akuntansi, itu untuk akuntansinya menurut saya sebagai pendidik agak lebih berbobot. Kenapa dikatakan lebih berbobot? Itu materi akuntansi itu karena ketika itu berdiri sendiri, terpisah-pisah, sudah terklasifikasi.
Dari pertama akuntansi dasar itu dipelajari betul-betul akuntansi dasar 2 semester. Di tingkat 10 atau kelas 1 dulu nggak ada kelas 10, adanya kelas 1 kembali lagi. Sekarang kan berkelanjutan. Dari akuntansi dasar berlanjut ke akuntansi lanjutan, yang sekarang namanya mungkin akuntansi keuangan, dulu namanya akuntansi lanjutan. Itu 2 semester lagi. Baru nanti berganti, ada subnya lagi yang namanya akuntansi biaya. Akuntansi biaya dulu hampir sama yang saya ajarkan ketika saya belajar akuntansi biaya di FKIP PIE atau P2, hampir sama, hanya bobot itunya aja yang berbeda, bobot katakanlah SKS-nya lah. Nah, kemudian berganti dengan kurikulum 2013. Di kurikulum 2013 sudah mulai adanya penampakan adanya bidang keahlian, program keahlian, dan kompetensi keahlian. Nah, untuk bidang keahlian khususnya untuk akuntansi itu masuk ke bidang keahlian bidang keahlian bisnis dan manajemen, di mana bisnis dan manajemen ketika itu ada 3 program keahlian. Satu dulu namanya akuntansi saja, hanya akuntansi, belum ada akuntansi dan keuangan, baru akuntansi. Dulu ketika saya masih sekolah di Semea itu namanya tata buku Pak, keeping, tata buku. Kemudian yang kedua itu AT, arbitrasi perkantoran, dulu namanya TU, tata usaha. Dan terakhir pemasaran, itu yang masuk bidang keahlian. Nah, dalam paket bidang keahlian, ketiga program akuntansi itu semuanya sama, mata pelajarannya semuanya sama. Nah, baru berbedanya pada program keahliannya. Program keahlian akuntansi tadi sudah saya sampaikan ketika ngobrol-ngobrol biasa, itu ada 4 mata pelajaran dan sampai sekarang pun masih dilanjutkan, Pak, kecuali yang sudah memakai kurikulum Merdeka. Dari 4 mata pelajaran itu, yang pertama tadi etika profesi. Pemberian materi etika profesi itu sesuai dengan jurusannya masing-masing. Kalau akuntansi berarti kaitannya dengan profesi akuntansi, kemudian berdasarkan IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, profesi akuntannya untuk akuntansi. Mungkin kalau arbitrasi perkantoran mungkin jelas berbeda karena di situ etika profesinya, program keahliannya juga berbeda. Kemudian yang kedua akuntansi dasar itu ada di program keahlian. Jadi untuk akuntansi dasar itu hampir sama, mempunyai bobot yang bagus ketika pada kurikulum yang sebelumnya, baik itu KTSP maupun 2004 maupun kurikulum berbasis kompetensi, itu masih bagus, masih terpisah dengan jumlah jam itu 5 tuh. Jam pelajaran kalau mungkin berbulan ini mungkin SKS mungkin ya, itu 5 jam pelajaran. Kita mengulas sedikit Bapak, ya, kaitannya dengan akuntansi dasar. Isi bukunya memang betul-betul Pak sesuai dengan balitbank yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu, yang sekarang tadi namanya Kementerian Pendidikan. Dari mulai proses sejarah akuntansi sampai terakhir itu adalah jurnal pembalik. Satu siklus akuntansi diterangkan semua di situ, di dasar-dasar akuntansi itu. Satu siklus akuntansi, ya. Ditambah sejarah akuntansi, pengertian akuntansi, kemudian
jenis-jenis akuntansi, profesi akuntansi, baru mulai masuk bukti-bukti transaksi, kemudian jurnal, sampai terakhir itu ke jurnal pembalik satu periode akuntansi secara gamblang. Alokasi waktunya juga ketika itu cukup kan? Alokasi waktunya cukup. Itu secara teoritis Pak. Dalam arti belum ada aplikasi apa-apa, hanya secara manual. Sebagai dasar. Ya, Pak. Kemudian perbankan dasar. Yang ketiga, perbankan dasar. Materi dari perbankan dasar itu juga ya menyangkut mata pelajaran akuntansi dasar di situ. Hanya tambahannya diperkenalkan dengan produk jasa perbankan diperkenalkan. Ditambah bagaimana cara menghitung bunga gitu. Tapi dasar dari perbankan dasar itu diambil dari akuntansi dasar, ada korelasinya. Yang terakhir seprinsip Bu, itu yang program kalian prinsip atau mengolah angka atau kalau sekarang Excel lah ya. Itu juga sama ya, itu terintegrasi ya dengan materi akuntansi dasar secara aplikatif, yaitu seprinsip itu. Jadi transaksi-transaksi yang ketika dicatat secara manual itu kemudian dicatat secara komputerisasi walaupun masih pakai program dalam tanda kutipnya seperti Excel. Itu sudah bagus Pak. Cuma untuk program kalian yang saya garis bawah ini ya, ketika kita masuk ke kurikulum Merdeka, kebetulan SMK Mabang, insya Allah baru tahun ini Pak Bu, baru tahun ini untuk yang kelas 10, baru tahun ini, itu ya. Baru juga Merdekanya baru kurikulum Merdeka belajar, baru tahap pertama belajar. Gurunya juga sama Bu, masih belajar kurikulum yang baru gitu Bu, masih belajar. Jadi masih buka-buka buku lagi, bagaimana cara ngajar yang benar gitu ya. Itu. Kalau kita bandingkan tadi materi program keahlian yang tadi terdiri dari 4 mata pelajaran, kemudian dikaitkan dengan kurikulum Merdeka, tadi obrolan ringan sudah kita sampaikan lah gitu ya Pak ya. Itu sekarang terganti dengan mata pelajaran dasar-dasar akuntansi dan keuangan lembaga. Bergantinya seperti itu. Walaupun dasar-dasar akuntansi dan keuangan lembaga itu materinya juga sama, tetapi terintegrasi dalam satu mata pelajaran. Sehingga kajian materinya yang mungkin bisa nanti ditindaklanjuti Bapak Ibu yang mungkin katakanlah mohon maaf dalam tanda kutip mungkin pakar pendidikan atau apalah namanya itu ya, itu tidak terlalu mendalam. Ini yang menjadi kajian tidak mendalam. Seharusnya bolehlah ya program keahlian akuntansi itu dirubah menjadi dasar dari akuntansi, tetapi tidak mengurangi mutu dan kualitas materi itu sendiri gitu. Walaupun mungkin katakanlah yang ngajar itu berbeda guru, berbeda guru. Soalnya yang di dalam kurikulum Merdeka itu dalam paket namanya paket bukan salah, paket dasar-dasar akuntansi keahlian yang terdiri dari 4 mata pelajaran itu bisa diampu oleh satu guru, bisa dengan total jam itu 12 jam pelajaran. Nah itu yang paket keahlian yang terdiri 4 mata pelajaran, nanti di raportnya nilainya cuma 1 Bu. Tidak akan terjadi masalah ketika paket keahlian dasar-dasar akuntansi itu yang mengajar satu guru, nggak jadi masalah, cukup bisa langsung kasih nilai masalah. Ketika terjadi masalah, kadang-kadang 4 mata pelajaran itu dalam satu paket diajar lebih dari 1 orang guru. Pengalaman kami 3 guru Pak yang ngajar. Jadi jamnya juga dibagi-bagi. Kemudian buku yang diterbitkan, kebetulan saya lihat bukunya itu, nggak usah saya sebutkan penerbitnya,
saya lihat juga ISBN, berarti kan sudah bagus katakanlah Bu. Previewnya juga mohon maaf juga dari perguruan tinggi yang ada fakultas pendidikannya, tapi di lapangan Pak Punten Pak, di lapangan Punten saya selaku orang lapangan gitu ya, saya buka isi-isinya, kebetulan saya ngajar dasar-dasar akuntansi, mohon maaf dalam tanda kutip hanya singkat Bu isinya Bu, tidak terlalu mendalam seperti pada saat materi di kurikulum 2013, KTSP 2004 maupun kurikulum yang sebelumnya Pak. Jadi jangan salahkan guru atau mungkin salahkan anak ketika dia tingkat pertama atau mungkin kelas 10 dia belum betul-betul menguasai yang tadi saya katakan jurnal. Karena apa? Tadi dikaitkan dengan mata pelajaran yang lain Bu dalam kurikulum Merdeka itu Bu, yang namanya katakanlah tema. Tema dikaitkan dengan pembelajaran profil pelajar Pancasila. Nggak masalah, nggak apa-apa ya. Tapi dikaitkan dengan mata pelajaran lain sehingga akan mengurangi jumlah jam mata pelajaran intinya. Itu yang sementara ini yang kita alami khususnya yang di kelas 10. Jadi kalau menurut saya solusinya oke lah, berganti nama nggak apa-apa lah, dasar-dasar akuntansi dan keuangan lembaga, tetapi bobotnya jangan dikurangi. Bahkan kalau perlu sih ya ditambahlah bobotnya gitu, jangan sampai berkurang. Artinya ada standar minimal gitu Pak. Ada standar minimal bobot materi yang harus disampaikan kepada peserta didik. Itu untuk program kalian. Nah, sekarang yang ketiga, Bapak Ibu, dalam struktur kurikulum akuntansi dalam kurikulum 2013 itu ada yang namanya kompetensi keahlian. Nah, kompetensi keahlian itu ada 6 mata pelajaran yang sudah betul-betul menjurus sesuai dengan kompetensi keahlian yang telah diambil oleh peserta didik khususnya akuntansi. Satu apa Bapak Ibu Punten? Satu praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang dan manufaktur. Nah, perusahaan akuntansi jasa ya, perusahaan akuntansi jasa itu sudah diberikan pada saat di kelas 10 mata pelajaran program keahlian dasar akuntansi itu hampir sama Bu Pak. Hanya bedanya ketika mata pelajaran dasar akuntansi, kejadian transaksinya itu masih memakai sebuah kalimat Pak. Masih memakai sebuah kalimat. Misalkan tanggal 1 Agustus 2023 dibeli peralatan secara rigid jaga sekian. Masih pakai kalimat. Nah, bedanya di praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang dan manufakturing khususnya yang jasa itu sudah mulai memakai bukti-bukti transaksi, tapi masih dilakukan juga secara manual gitu. Jadi belum ada aplikasi khusus, adanya nanti di komputer akuntansi atau mayor. Nah, kemudian perusahaan dagang itu baru dimulai di kelas 11, perusahaan dagang. Dan perusahaan manufaktur atau yang dulu namanya cost accounting atau akuntansi biaya baru di kelas 12 Pak. Baru di kelas 12. Di kelas 12 Pak Bu, di kelas saya, di sekolah saya itu tidak bisa sepenuhnya diberikan mata pelajaran akuntansi biaya atau manufaktur. Kenapa? Karena dari mulai bulan Juli hingga September
anak-anak PKL. Hanya kesempatan hanya 2 bulan saja untuk semester yang pertama. Ada berapa Pak Bu? Kurang lebih 5 ya untuk akuntansi biaya manufaktur. Berapa? Tak, ada 5 kan kalau nggak salah. Ada 5. Metode harga pesanan, metode harga proses, menentukan BOP, kemudian menentukan bahan baku dan sebagainya. Di semester genapnya Pak, itu paling banter-banter hanya sampai pertengahan Pak. Dilanjut uji kompetensi. Jadi untuk mata pelajaran manufaktur itu kayaknya juga belum bisa terakomodasi secara keseluruhan. Nah, masukan kami itu ya Pak, bagaimana akuntansi manufaktur itu diberikan juga di kelas 11 gitu dan di kelas 12 sama hanya dengan mata pelajaran yang lain. Mengingat itu waktunya seperti itu. Jadi penguasaan siswa itu katakanlah. Yang kedua Pak, praktikum ya, akuntansi lembaga dan instansi pemerintah. Alhamdulillah itu ada di kelas 11-12 Bu, nyambung Bu, nyambung. Cuma ini masukan untuk Bapak Ibu yang di perguruan tinggi, kami kesulitan untuk menemukan aplikasi yang minimal itu simulasinya Pak. Sistem keuangan desa, Siskwades. Kalau akuntansi perusahaan jasa daga manufaktur itu sudah tercover sama Mayok Bu Pak. Ya Bu Mas ya, sudah tercover sama Mayok, komputer akuntansi sudah tercover. Makanya di dalam uji kompetensi itu ada pilihan P1, P2, P3 dan P4. Alhamdulillah ini perumus soalnya Pak, Mas Pak. Perumus soalnya. Mas mau P berapa? Saya tanya. P3 parut, kalau saya juga parut Pak, padahal nggak punya kelapa. P berapa Mas? P3 Pak. P3, akuntansi gagal dengan metode LIFO. Anak-anak bisa nggak Bu? Bisa Pak, udah lanjut. Belum pernah Pak ambil P4 Pak. Belum pernah. Kalau kayak saya dulu itu P4 namanya dia mungkin anggaran Ibu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. P4 itu akuntansi manufaktur, kita nggak berani Bu. Ada akuntansi belum pernah Bu. Selama saya jadi kapal kurang lebih 10 tahun ya Bu ya, itu nggak berani ngambil P4 Bu. Paling pol banget P3, paling pol. Tapi belum pernah ngambil P1, belum pernah. Terlalu mudah katanya Bu. Bukan bahasa katanya gitu ya, namanya terlalu mudah. Tapi antara P2, P3, P2, P3. Nah, itu sama dengan uji kompetensinya seperti itu. Nah, itu tidak ada aplikasi sistem keuangan desa yang apa itu istilahnya tuh simulasinya Bu. Kalau bisa sih Pak Bu punten ya. Saya juga sudah punya modul Pak Bu, modul katakanlah untuk kalangan sendiri kaitannya praktikum akuntansi lembaga dan instansi pemerintah, ada modulnya. Di situ ada mata pelajaran khusus, itu ada terdiri dari 10 bab Bu Pak. Bab 1 dari mulai akuntansi kas satuan kerja sampai terakhir akuntansi koreksi kesalahan satuan kerja. Bab 1 sampai dengan bab 7 itu ada di semester 1. Sedangkan di semester genap itu khusus akuntansi desa Pak. Sedangkan ngobrol-ngobrol tadi dengan Bapak yang namanya desa, dengan Paknya kalau nggak salah tadi Pak gaya akuntansi desa itu kan dari desa kan lumayan. Katakanlah diserahkan ke desa untuk dibuat sebuah pelaporan. Nah iya Pak, betul Pak. Tapi kadang-kadang aplikasinya di sekolah kita nggak bisa memberikan Pak, karena nggak bisa dibuka. Saya pernah Pak ngasih itu tugas kepada anak, kebetulan ada salah satu anaknya kepala desa Pak. Tolong Nok ya Mas, kalau punya aplikasi Sudes, tolong kasih tahu Bapak. Iya Pak, dibawakan Bu pakai flash disk. Saya juga nggak bisa Bu, sekretariat aja nggak bisa Bu, nggak bisa. Itu kan dari BPKP, termasuk ya bisa sama dengan BPKP. Pas saya mendekati anak itu yang bapaknya kepala desa, Nok coba dibuka Nok. Nggak boleh Pak, kenapa? Kata Bapak,
kalau dibuka nanti rusak semua Pak. Kebetulan kelas kita ada jaringan internetnya Bu. Kebetulan. Itu nanti kalau dibuka ya Pak, kata Bapak nanti bisa rusak semua Pak. Terus jadi ya cuma ini aja Pak. Pas kerja dong. Jangan Pak, nggak bisa Pak. Jadi nggak pernah praktek Pak. Prakteknya hanya manual Pak. Samanya seperti siklus akuntansi perusahaan jasa dan dagang, hanya manual saja. Gitu. Jadi mohon barangkali dari ibu-ibu yang khusus ini mungkin dari program akuntansi, kalau ada dibuatkan semacam aplikasi lah, bukan yang Mayem Bu. Kayak Mayem. Kalau Mayem itu kan untuk akuntansi perusahaan yang lihat, baik perusahaan jasa, dagang maupun manufaktur. Kalau ini khusus untuk pemerintahan. Notabene yang paling sempit yang untuk akuntansi desa Bu. Karena ada satu bab di kelas 12. Ada 3 bab ya, itu pelajaran tentang akuntansi desa. Soalnya di depan judulnya itu adanya yang praktikum Bu. Jadi kalau bisa praktikumnya tidak hanya manual saja, tetapi juga bisa ada aplikasi yang kaitannya dengan sistem keuangan desa, walaupun mungkin bukan dari aslinya gitu. Tapi untuk alur transaksinya sama gitu. Mudah-mudahan ini bisa Bu ya, pengen harapan kami gitu ya Bu ya. Itu seperti itu. Nah, saya juga tidak tinggal diam Bapak Ibu, saya mencoba mencari buku-bukunya Bu Pak di Gramedia. Bukunya mah ada, tetapi aplikasinya tidak ada sampai saat ini. Paling banter itu pakainya Excel Bu Pak, paling banter pakainya Excel. Sedangkan Excel dengan aplikasi kayak Maunya jelas jauh berbeda. Nah ini permohonan kami ya supaya anak-anak itu mengenal bagaimana akuntansi desa, sebab beberapa siswa Pak Bu ada PKL juga di kantor desa Bu. Juga ada yang di kantor kecamatan. Kecamatan kan itu sebagai apa ya, katakanlah fasilitasi dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Itu harus divalidasi oleh camat dulu sebelum ke bupati. Dalam hal ini kalau sebelum bupati berarti kan sudah diparaf dulu oleh Badan Keuangan Daerah atau BKD itu ya. Tapi harus divalidasi kecamatan. Sedangkan anak-anak kami Bu banyak yang praktikum di kantor kecamatan juga. Dan di situ juga ada kaitannya dengan akuntansi desa. Sedangkan kami belum bisa memberikan apakah ini permasalahan di lapangan seperti itu Pak. Kemudian yang ketiga yang kaitannya dengan akuntansi keuangan Pak. Akuntansi keuangan dari mulai mengelola kartu piutang sampai dengan rekonsiliasi bank dari semester 1 sampai semester 2, alhamdulillah mungkin secara praktek sudah bisa tercover oleh Mayem Pak. Sudah bisa tercover, nggak jadi masalah. Itu ya, nggak jadi masalah. Kemudian ya, administrasi pajak. Nah, administrasi pajak PPH pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26. Itu kita masih prakteknya praktek manual Pak Bu. Pengisiannya hanya dikasih formulir saja. Formulir itu pun kan ada fotokopi. Nah, ini barangkali juga masukan, barangkali bisa. Ada juga kayak semacam apa ya, formulir digital lah. Kalau tadi di judul itu ya kayak flipbook kayak gitu Pak. Kayak flipbook gitu ya. Jadi kayak formulir, tapi formulir untuk praktek siswa mulai dari PPH pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26 plus PBB pajak bumi dan bangunan. Kalau bisa ya tambah itu, kalau pajak itu kan di kelas 11 dan kelas 12 ya Bu ya, itu ditambah PPN BM. Itu kalau bisa ada model semacam flipbook tapi dalam bentuk format, kemudian diisi oleh siswa. Sementara ini belum ada Pak Bukutan. Yang ada itu hanya dalam bentuk formulir yang kita inisiatif, kita fotokopi sendiri, kemudian diisi siswa secara manual. Kemudian yang terakhir itu namanya ada mata pelajaran PKK, produk kreatif dan kewirausahaan. Itu jamnya banyak Bu Pak, mengalahkan mata pelajaran akuntansi yang lain. Ya. Kayak administrasi pajak cuma 4.
akuntansi manufaktur atau 5 ya. Manufaktur Di kelas 12 5 jam ya. Ya, 7. Nah, kalau PKK 8 jam Bu. 8 jam PKK. Cuma kalau produk kreatif kewirausahaan itu secara tidak langsung itu isinya kolaborasi dari mata pelajaran praktik akuntansi ke pengembangan usaha Pak. Ke pengembangan usaha. Kalau itu sih tidak jadi permasalahan di lapangan karena kadang-kadang guru PKK di sini alhamdulillah sudah langsung praktek anak untuk pengembangan usaha Pak dalam bentuk proposal yang sudah diajukan. Cuma kalau bisa ini yang perlu kami garis bawahi itu yang tadi Pak ya, katakanlah yang praktik akuntansi lembaga kaitannya dengan aplikasi seperti dalam bentuk Digbuk, kemudian anak bisa mempraktekannya dan kita pun bisa menyampaikannya sehingga yang perpajakan tadi Pak dengan aplikasi pajak adanya formulir digital ya, sehingga anak itu katakanlah bisa lebih tertarik, lebih senang. Kadang-kadang mohon maaf Pak Bu, kalau mata pelajaran aku kan dalam 3 bulan terakhir, 4 jam terakhir kadang-kadang itu saya pertemuan. Padahal ada anak yang sudah ada apa, ada gurunya ngomong sendiri, anaknya udah capek dan sebagainya. Mungkin itu saja sementara ya Pak Ibu ya. Mohon maaf barangkali mungkin pemaparan saya kurang begitu baik, kurang begitu berkenan, gitu ya. Terima kasih. Kami kembalikan lagi ke pembawa acara. Saya Taufik Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya saya bisa sekedar hadir ke sini dalam kegiatan Ibu Bapak sekalian. Sebenarnya sudah banyak disampaikan oleh Pak Rudi sih Pak. Sebagian besar ya kegiatan-kegiatan sudah disampaikan semua oleh Pak Rudi. Mungkin lebih ke ini sih, mungkin saya sih mengarahnya ke kegiatan pelatihan anak-anak siswa di kami itu berarti setiap melaksanakan pelatihan itu jumlahnya sekali berangkat itu sekitar 150 sekian dari akuntansinya sendiri. Lalu mereka disebar ke instansi-instansi ya. Ada yang tadi ada di kantor kecamatan, kantor desa dan lain sebagainya. Mereka ditempatkan, tetapi dilihat dari lapangan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh anak-anak akuntansi ini tidak berkaitan dengan yang sudah dipelajari di sekolah. Banyaknya mereka itu ketika ditempatkan di instansi tersebut melaksanakan kegiatannya di luar jurusan akuntansi seperti surat penyurat ya. Jadi memang banyak yang tidak tepat sasaran sih kegiatan prakerin yang sudah dilaksanakan sama siswa-siswi kami Pak. Gitu. Lalu betul yang menjadi kendala kami berdua ini adalah pengajar praktik akuntansi lembaga dan instansi pemerintah. Imas ngajar kelas 11, Bapak ngajar kelas 12. Jadi dasar di pemerintahan diajarkan oleh Imas itu memang referensi buku juga tidak terlalu banyak untuk akuntansi pemerintahan karena dulu SMK Imas tidak belajar mengenai ilmu pemerintahan. Di perkuliahan pun hanya ada berapa SKS untuk belajar ilmu pemerintahan itu pun tidak mendetail. Sedangkan sekarang perkembangannya materi di akuntansi pemerintahan itu sudah banyak sekali gitu. Iya, sudah kompleks sampai dengan menyusun laporan keuangannya pun kami harus mengajarkan ke siswa-siswi. Sedangkan bahan ajar untuk akuntansi pemerintahan yang enak dibaca atau apa ya gampang dipahami oleh siswa itu susah sekali ditemukan. Karena memang akuntansi pemerintahan itu cukup sulit Pak materinya cukup sulit, istilah-istilah yang digunakan juga rumit, akun-akun yang muncul di akuntansi pemerintahan juga lebih banyak lagi. Jadi
guru pengajar, kalau kami singkat mata pelajaran kami itu panik ya Pak ya singkatannya, itu kesulitan untuk merangkum materi akuntansi pemerintahan menjadi materi yang gampang atau mudah dipahami oleh anak, itu masih kesulitan. Ditambah dengan praktiknya itu kami hanya bisa menggunakan secara manual, tidak ada penunjang aplikasi yang bisa kami gunakan. Lalu untuk yang betul pajak juga sama, pengisian SPT dan lain sebagainya pun kami masih menggunakan secara manual, belum ada aplikasi khusus yang digunakan untuk siswa untuk belajar seperti itu. Lalu apa lagi? Dan kendala lagi selain mata pelajaran PALIP itu juga di komputer akuntansi Pak, sampai sekarang di SMK masih menggunakan aplikasinya hanya satu, yaitu Mayo. Dan seharusnya sih memang sudah berkembang ke aplikasi yang lainnya Pak ya, minimal sudah ke Akurat. Iya, tapi sampai sekarang masih belum bisa beranjak dari sana. Yang pertama gurunya juga belum ada pelatihan tentang Akurat. Yang kedua juga aplikasi yang bisa diinstal di komputer terbatas, tidak seperti Mayo banyak ini ya Pak, banyak aplikasi trialnya. Nah kalau Akurat tidak ada. Jadi ya, kami pengen berkembang ke arah sana, untuk komputer akuntansinya masih belum bisa. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Martin yang menyampaikan berkaitan dengan materi tentang pembelajaran SMK. Kalau kami sudah sering mencermati apa yang disampaikan, jadi bahannya agak ini Pak, meluas, bagus ke buat teknologi kurikulum prodi Pak. Bagus seperti masukannya gitu, termasuk pada sesi kebutuhan yang memang dirasakan bagi pengajar akuntansi khususnya muncul itu. Oke, baik. Saya tidak usah memberikan awalan, karena mungkin sudah jelas. Tidak ada tanggapan itu barangkali ya teman-teman berkaitan dengan yang disampaikan. Fokus kita ini bahwa di sesi ini kita tuh sedang mencari informasi berkaitan tentang pembelajaran akuntansi di SMK, termasuk bagaimana karakteristik siswa SMK, kemudian bagaimana karakteristik tadi mata pelajarannya sudah nampak tadi Pak, udah yang ini begini gitu. Nah yang belum nampak tuh barangkali berkaitan dengan karakteristik siswa SMK gitu Pak, ketika belajar akuntansi seperti apa gambarannya itu Pak, sampai pada adaptasi teknologi dulu SMK gitu. Jadi nanti apakah nanti misalnya ketika kita menggunakan sebuah media pembelajaran atau modul ajar berbasis digital, apakah ini mampu diserap oleh sesuai tidak dengan karakter guru di SMK, setidaknya kan miniaturnya di SMK Mampang itu Pak. Jadi barangkali sebentar itu Pak, tanggapan itu sebenarnya ya. Barangkali biar kita punya gambaran itu Pak, Bu Imas atau Pak Rudi bisa memberikan informasi kepada kami berkaitan dengan karakteristik siswa SMK Lemah Abang ketika belajar akuntansi seperti apa. Yang kedua barangkali karakteristik guru-guru di SMK Lemah Abang dengan adanya tuntutan penggunaan teknologi gitu. Apakah memang sudah settle atau sudah mahir atau seperti saja atau seperti apa. Dan nanti kami bisa dapat gambaran seperti itu. Kira-kira mungkin tambahan itu saja dari dulu Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya, mengajarkan Pak. Ya, makasih. Dan makasih. Kaitannya dengan karakteristik siswa SMK Negeri 1 Lemah Abang ya Pak ya. Sementara ini yang saya soroti adalah siswa akuntansi dan keuangan lembaga. Dari sumber awal masuk siswa yang kurang lebih jumlah siswa awal itu 178 yang diterima,
tetapi tidak semua dari 178 itu ketika daftar memilih akuntansi, Pak. Ada yang pilihan pertama TKJ, ada yang pilihan pertama MM dan seterusnya. Namun ketika diproses kemudian dinilai oleh aplikasi PPDB langsung dari pusat, ternyata dia pasnya di akuntansi. Sehingga kadang ada sebagian, katakanlah sebagian besar juga mungkin ada sebagian siswa karakternya tidak pas atau tidak cocok dengan jurusan yang diambilnya, Pak. Ada siswa, beberapa siswa ya Pak ya, itu menyampaikan kepada kami, Pak, saya boleh nggak sih Pak pindah jurusan? Emang kenapa Mas? Nah, saya kan ambilnya Pak, jurusan pertama itu bukan akuntansi. Jurusannya saya ambil itu Pak, MM Pak. Jurusan pertama BDP Pak. Jurusan pertama itu TKP kok diterimanya itu tani. Bisa nggak Pak pindah ke jurusan yang lain? Karena kita bicara sistem, kemudian kita koordinasi, nggak bisa disesuaikan dengan yang sudah diputuskan oleh aplikasi sesuai dengan data-data kamu yang masuk. Berarti yang pertama ya Pak ya, kalau titik lembaga tidak semua siswa akuntansi yang masuk ke jurusan akuntansi itu benar-benar berminat pada bidang akuntansi. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan karakteristik, Pak. Kalau dilihat dari kemampuan anak, insya Allah Pak, ya, rata-rata itu sudah cukup di atas KKM lah ibaratnya, sudah cukup baik Pak. Gitu. Mengingat, mohon maaf Pak, barangkali ini bukan berarti kami pamer atau tidak Pak ya. Jadi kebetulan juga ada panitia PPDB. Saya juga pernah mengalami kurang lebih 10 tahun ketika jadi ketua program Pak, jadi panitia PPDB juga Pak. Itu setiap tahun jumlah pendaftar di SMK Negeri 1 Lembang itu kurang lebih ada 1.200-an Pak. Dari 1.200 itu hanya yang diterima kurang lebih 600. Berarti kan itu seleksinya ya katakanlah memang tidak yang baru ini Pak Bu ya, untuk seleksi penerima PPDB itu langsung dari pusat Bu, kita hanya menerima hasil Bu ya Bu Imas, kita hanya menerima hasil harinya ini Pak dari sana gitu. Itu katakanlah karakternya ya insya Allah Pak ya bagus Pak. Artinya kalau andai kata siswa itu katakanlah tidak sesuai dengan jurusannya, mungkin kalau sistem pembelajarannya Pak, siswanya juga bisa menyesuaikan. Itu ya kaitannya dengan karakteristik siswa. Berarti Pak ya? Kaitannya dengan karakteristik gurunya Pak, alhamdulillah Pak. Untuk jurusan akuntansi, untuk guru-guru akuntansi sekarang alhamdulillah Pak sudah tersertifikasi Pak. Kecuali adik saya Pak bodoh belum Pak. Jadi adik saya bodoh tuh. Jadi kalau di sana ada istilah tuh, ada yang kakak paling tua, ini yang paling bodoh tuh. Karena kalau ya 1993 bisa hafal tuh. Adik saya itu. Dari mulai lahiran 64 sampai terakhir 1993, ada yang mau menjelang pensiun Bu beberapa saat lagi Bu. Itu alhamdulillah dari sejumlah 14 Pak sekarang. Terakhir kemarin masuk Pak Asmari yang P3K panjang Pak Asmari. Itu masuk dari akuntansi. Itu sudah tersertifikasi semua Pak. Walaupun kayak mohon maaf Bu Imas belum sertifikasi, tapi alhamdulillah Pak keadaannya bisa diandalkan Pak. Apa-apa saya juga sering minta kebantuan Bu Imas yang kaitannya dengan ujian gitu ya. Jadi karakteristiknya guru itu alhamdulillah Pak rata-rata itu sudah berbasis FKIP semua. Keguruan. Bukan jurusan yang katakanlah terpaksa jadi guru. Kalau dulu mengutip anunya Panjang ketika kita masih belajar ya Pak ya, ada guru bener, ada guru kebenaran, ada guru yang perlu dibenerakan. Waktu coba mengutip itu. Ya. Kalau katakanlah guru bener, artinya sudah semenjak dari awal dia sudah konsen ingin jadi guru. Kalau guru kebenaran, mohon maaf Bu, dulu pernah saya waktu ketika awal-awal di Tuagati, saya rada pikir Bu jurusan FKIP sama fakultas hukum, fakultas sosial, ekonomi dan sebagainya. Kenapa? Aduh guru kayaknya gini gitu ya Bu ya. Kayaknya gimana gitu ya Bu.
Tapi sekarang justru yang fakultas hukum, fakultas ekonomi, kebenaran jadi guru Bu, jadi guru kebenaran gitu ya. Gitu. Tuh waktu dulu pernah butuh lalu Pak, enggak dulu mohon maaf ya, masih ingat dulu tahun 94 apa 9 berapa dulu. Ya, itu Pak alhamdulillah kata gurunya insya Allah Pak sudah baik Pak, sudah memahami betul tugas dan kewajibannya selaku guru terutama dalam pembelajaran akuntansi. Dan bahkan alhamdulillah Pak siswa SMK Negeri 1 Lembang juga ketika itu pernah menjuarai juara 1 olimpiade akuntansi sewilayah 3 Cirebon. Juara 1 dan juara harapan 1. Ya kebetulan itu penyelenggaranya adalah fakultas ekonomi Bu. Kebetulan. Makanya itu waktu ketika ada mahasiswa ke sana kok yang menyelenggarakan kok fakultas ekonomi sih, bukan PIE, bukan ilmu ekonomi gitu kok. Jurusannya kok fakultas ekonomi gitu, Pak Dekan gitu. Kalau misalkan yang mengadakan fakultas PIE akuntansi kayaknya kesel gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah, kita ikuti alhamdulillah. Jadi kesimpulannya, mohon maaf Bapak Ibu, untuk karakter siswa, alhamdulillah punya karakter yang baik, katakanlah sudah bisa mengikuti pembelajaran dan bahkan nilai rata-rata dari setiap mata pelajaran pun kalau diambil dari nilai murni berdasarkan analisis hasil evaluasi, katakanlah ya sudah tergolong di atas cukup. Nah, demikian juga gurunya Pak. Maka barangkali ditambahkan oleh Bu Mas. Terima kasih Pak. Tambahan untuk dilihat dari karakteristik siswa akuntansi di SMK 1 Lembang, memang betul dari sekian banyak siswa yang mendaftar di jurusan akuntansi, banyak juga yang dari jurusan lain keterimanya memang di jurusan akuntansi. Dan setiap pembelajaran awal biasanya saya itu selalu bertanya, di sini ada nggak sih yang memang benar-benar mau menjadi seorang accounting? Rata-rata dari satu kelas itu ada 36 siswa, hanya 1 atau 2 orang yang menjawab memang pengen jadi accounting. Sisanya yang penting asal sekolah. Jurusan apapun ya udah gitu. Banyaknya memang seperti itu. Tapi kalau misalkan dilihat dari cara daya tangkap anak-anak di negeri, saya pun punya pengalaman di swasta ya Pak ya, di swasta dan di negeri. Daya tangkapnya memang berbeda. Walaupun memang sistem dari penjaringannya pun berbeda ya Bu ya. Kalau yang sekarang dari PPDB ada yang tadi ada jalur prestasi, ada yang jalur rumah terdekat, ada apalagi perpindahan orang tua, ada yang guru, serta ada yang dari nilai, ya dari nilai. Dan yang memang yang paling banyak porsinya di SMK itu sekitar 60% itu dari jalur nilai. Jadi insya Allah anak-anak kami memang banyaknya masuknya memang via jalur nilai gitu. Jadi nilai raportnya juga bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Lalu untuk guru-gurunya, alhamdulillah di SMK 1 Lembang juga banyak guru-guru yang berprestasi, banyak juga guru-guru yang menggunakan media-media pembelajaran ketika melakukan pembelajaran KBM seperti biasa. Ada yang aktif menggunakan quiz online gitu Pak. Ada juga yang selalu menggunakan PowerPoint. Ya, sekarang mah berpindah ke Canva ya. Berpindah ke Canva itu juga sudah dilakukan hampir semuanya sih. Mungkin hanya beberapa guru saja yang memang sudah agak sepuh kali ya, sudah agak sepuh dan sudah jenuh untuk menyiapkan media-media pembelajaran, masih menggunakan yang biasa aja, bawa buku pakai papan tulisnya. Mungkin itu aja Pak. Cuma tambah satu lagi Pak, punten intinya juga karakteristik siswa dilihat dari, mohon maaf, faktor ekonomi orang tua Pak juga akan mempengaruhi Pak. Mohon maaf, dari hasil data yang pernah kami terima, hampir rata-rata siswa yang masuk ke SMK Negeri 1 Lembang, mohon maaf dalam tanda kutip, itu tergolong katakanlah cukup ke bawah Pak. Hanya beberapa saja yang sudah katakanlah baik. Dan alhamdulillah walaupun mungkin masih relatif sedikit bisa terbantu dengan adanya satu PIP. Tapi PIP rata-rata paling banyak Bapak Ibu
itu hanya satu kelas paling banyak hanya 5. Saya setelah menjadi wali kelas kurang lebih 4 tahun ini, terakhir itu hanya 5, paling sedikit 1. Jadi letaknya 1 sampai 5. Nah, kalau bisa, punten Bapak Ibu, barangkali ini punya channel ke arah yang kaitannya dengan PT, bisa ditingkatkan kembali memakai sistem rasio, Bu. Memakai rasio jumlah sekian, dapatnya sekian, gitu ya. Mengingat khususnya siswa kami gitu ya, Bu ya, itu kalau dihitung tuh ya hampir, mohon maaf, itu ya 60% lebih golek lemah lah, golongan ekonomi lemah istilahnya gitu ya, Bu ya. Tetapi walaupun demikian, Bapak Ibu, tidak mengurangi minat belajar. Dilihat dari apa Bapak Ibu? Dilihat dari angka kehadiran siswa. Yang mohon maaf kalau boleh bukan berarti saya memuji anak saya sendiri, memang saya lihat dari daftar absen itu, dari guru piket itu rata-rata itu bagus Bu, hampir 90% lah Bu. Gitu. Ada yang izin tapi adanya izinnya sakit, izin karena ada keperluan keluarga dan dispensasi. Alfa sih ada Bu, alfa ada, tapi kecil sekali. Artinya apa? Walaupun dari golongan ekonomi, mohon maaf dalam tanda kutip kurang mampu, tetapi semangat belajar dia itu patut diacung-acung jempol Bu. Yang kedua, alhamdulillah Bu, ditambah tadi ada PP, anak-anak kami itu semuanya anak bos Bu. Anak bos, bantuan sekolah. Jadi waktu saya sekolah, ibu-ibu sekolah, bapak-bapak ibu sekolah, kan ada istilahnya SPP kan, bayar SPP. Dulu kalau saya namanya itu BP3. BP3 dulu. Dulu zamannya saya lagi waktu masih kelas 1 SD namanya POM. Persatuan Orang Tua dan Murid. Namanya POM. Dulu waktu saya pernah alami. Waktu SD namanya POM. Pindah ke SMP namanya BP3. POM itu Persatuan Orang Tua dan Murid, itu bayar SPP. Alhamdulillah Bu, anak kami adalah semuanya anak bos. Makanya ketika saya masuk ke kelas, saya bombongi Bu anak-anak, saya kasih motivasi. Ya, kamu itu anak bos semua, harus belajar, harus bersemangat. Makanya jangan kamu sia-siakan bahwa kamu benar-benar anak bos. Apa sih Pak? Bantuan operasional, kamu dipungut nggak? Gratis Pak, dekan di sekolah simpan maupun Pak. Nggak ada biaya apapun sampai dengan sekarang. Termasuk PKL. Praktek juga dibayar ya? Sudah dibayar, dianggarkan dari bos Pak. PKL Pak, praktek kerja lapangan. Yang dulu masih ada yang namanya komite sekolah, itu bisa diambil dari orang tua. Sekarang sementara ini sampai dengan kelas 12 ya Bu Mas ya, itu semuanya dari PKL. Termasuk kegiatan-kegiatan sekolah sudah didanai oleh bos semua. Nah itulah mungkin yang Bu. Jadi tidak ada biaya apa-apa. Ijazah tinggal ambil aja Bu. Nggak usah menunjukkan lunas BP3, lunas nggak usah. Hanya menunjukkan kartu bebas perpustakaan saja Bu. Mohon maaf Bapak Ibu, ya bukan lama-kelamaan buku perpustakaan itu menyusut dan menyusut Bu. Menyusut dan menyusut, nggak tahu saya salah siapa gitu. Berkurang. Saya sendiri ngajar aplikasi, ada aplikasi keuangan ini kok jumlahnya tinggal segini, untuk satu kelas aja nggak cukup. Ngajukan lagi. Itu Pak salah satu karakteristik dari siswa SMK Lembapang, satunya punya semangat belajar. Walaupun mohon maaf, ada juga yang 1, 2, 3 yang ada benar istilahnya yang ya wajar lah Mas saya. Nah, dari bagus semua mungkin ada sekian persen lah yang mungkin perlu pembinaan gitu ya, perlu pembinaan. Kalau kita lihat dari angka grafik di TK Bu ya, bimbingan konseling, tingkat drop out-nya relatif kecil. 3 tahun terakhir ini alhamdulillah 0%. 3 tahun terakhir ini tidak ada drop out-nya, tidak ada. Alhamdulillah. Nah itulah makanya tadi Bu Punten barangkali ada yang akses ke kaitannya dengan PIP di universitas juga ada ya Bu ya, mahasiswa PIP alhamdulillah ada gratis itu ya Bu ya. Beberapa siswa kami Bu alhamdulillah Bu dari akuntansi Bu ya, itu ada yang diterima di beberapa perguruan tinggi Pak, alhamdulillah nggak bayar. Dari mana Mas? Dari PIP Pak, bisa dilanjutkan dari SMK, bisa dilanjut ke perguruan tinggi. Ya alhamdulillah. Jadi kamu apa? Hanya biaya kos saja Pak, untuk biaya sudah ditanggung semua. Mudah-mudahan bisa
akses ke sana buka hingga bisa memotivasi lagi ke anak-anak kami atau mungkin secara umum anak-anak SMA atau SMK lah. Itu saja Pak tambahnya. Makasih. Baik, terima kasih Pak Rudi, menarik ya. Komisi sistem berkaitan dengan pembelajaran atau karakter siswa di SMK Lemah Abang gitu. Sebenarnya menjadi sumber informasi bagi kita ya berdasarkan pemetaan analisis kebutuhan berkaitan dengan media pembelajaran yang sedang kita coba rancang gitu Pak. Nanti ke depan tadi surat Pak Rudi sudah saya catat Pak, nanti akan saya dipakai masuk Pak. Karena kebetulan di sini juga sebagai ketua tim. Jadi kalau pas penutupan dikan kembali Pak. Begitu. Baik, selanjutnya ada tanggapan dari teman-teman sebelum Pak Dekan ketua tim riset berkaitan dengan analisis kebutuhan tentang pelajaran siswa SMK. Ada? Bu Sinja barangkali ada? Bu Elvi, Bu Dian? Mereka bentar lagi ya, kita bakal jam 3 kan? Mas, biar sedikit. Sedikit ya Pak Bu ya, terkait dengan karakter siswa SMK. Mereka terkait dengan kemampuan literasi teknologinya bagaimana? Apakah mereka kalau belajar sambil menggunakan teknologi, entah itu software ataupun alat teknologi yang lain, mereka itu cenderungnya menolak atau saya lebih suka belajarnya tradisional, nggak pakai teknologi, atau terbagi-bagi, ada yang suka teknologi, ada yang tidak. Siswa saya bilang ya. Kalau dilihat, kalau misalkan secara umum ya Pak dari semua pelajaran, banyak juga yang memang mewajibkan penggunaan teknologi. Jadi kalau misalkan bahasa Indonesia harus menggunakan Canva dan lain-lain. Tapi kalau untuk yang akuntansi, kalau kita lihat dari mata pelajaran seperti dasar-dasar akuntansi yang memang harus ada praktek menulis dan lain sebagainya, penggunaan teknologinya, penggunaan aplikasinya itu minim Pak. Kecuali memang yang seperti komputer akuntansi gitu ya, yang menggunakan aplikasi gitu ya. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya sih penggunaan aplikasinya itu minim. Tapi kalau misalkan kita guru menyediakan apa atau menyuruh anak-anak untuk membuka atau misalkan menggunakan aplikasi ini pun mereka akan antusias gitu. Ya. Betul. Kalau dari segi gurunya Bu, ya gurunya juga antusias atau kayaknya 50-50 Pak. 50 ya. Ya, itu saja dari saya. Ya, tambahannya Pak ya. Ya. Untuk karakteristik siswa terutama dalam proses pembelajaran di kelas ya Pak ya. Memang kalau dibandingkan dengan kegiatan praktek langsung ke lab itu memang relatif sedikit Pak. Kenapa? Karena persentase sarana dan prasarananya tidak seimbang dengan jumlah siswa. Tetapi ketika kami cek Pak, khususnya yang aku tadi ya Pak ya, itu satu kelas rata-rata itu ada 5 siswa yang punya laptop. Rata-rata satu kelas rata-rata ada 5 yang punya laptop. Inisiatif kami, alhamdulillah setelah dibentuk kelompok, di mana kelompok itu misalkan dibagi 5, satu kelompok harus ada 1 laptop. Nanti kami Pak, saya bawain fokus Pak, kadang-kadang gigi Pak itu. Walaupun saya sendiri alhamdulillah Pak pakai laptop Pak. Bukan laptop pribadi, pakai tentang sekolah Pak. Saya minta gitu ya Pak. Nah, anak-anak ketika pembelajaran khususnya misalkan akuntansi dasar, sistem keterjemahan, saya tantangkan. Ini tentang cara menggunakan. Saya ngambilnya dari video, gitu ya. Dari video mana YouTube kan banyak itu ya Pak ya. Dan kemudian saya terangkan lagi, saya garis bawahi lagi. Kemudian silakan soal saya share. Kamu buka aplikasi WA di laptop masing-masing.
Nah, di aplikasi WA sudah saya kirimkan soal Pak dalam bentuk file. Kalau itu dikerjakannya, anak antusias sekali Pak. Kerjasama bareng-bareng. Walaupun mohon maaf, satu laptop kadang-kadang sampai 6-7. Ya itu tapi gejalanya kadang-kadang bisa anak. Kalau anak mayoritas karena anak itu alhamdulillah sudah pengen masuk ke SMK, tujuannya rata-rata yang bayar dari hasil kuesioner itu hampir 80% itu pengen lanjut. Dan hasil dari kuesionernya juga dari BK, kebetulan alhamdulillah saya juga pernah di BK Pak, itu yang melanjutkan itu relatif sedikit Pak. Kalau bisa dikatakan itu dulu ya waktu saya pernah dari jumlah siswa kelas 12 waktu saya masih BK itu 587 kalau nggak salah ya Pak ya, hanya sekitar 150-an Pak. Dihitung dari yang mendapat ke SNPTN, jadi sedikit. Dan ada keinginannya itu bekerja Pak, masuk ke SMK. Dan alhamdulillah Pak, ini disambut kalau di SMK pun ya Pak ya. Ada yang namanya BKK Pak, bursa kerja khusus. Dan alhamdulillah tahun kemarin Pak, 3 tahun yang lalu kalau nggak salah ya itu ya, sekolah kami itu dipercaya Pak oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai tempat job fair. Dari beberapa perusahaan kalau nggak salah itu tercatat hampir 40 lebih Pak. Dari job fair itu alhamdulillah walaupun tidak banyak adalah katakanlah dari SMA kami yang bisa terserap. Bahkan mohon maaf Pak, ijazah belum keluar sudah kerja Pak. Pakai surat keterangan lulus saja Pak sudah kerja. Jadi itulah mungkin hanya sedikit katakanlah kritik dari sekolah kami ya, kami berusaha semaksimal mungkin supaya benar-benar ya katakanlah menjadi sekolah yang menjadi idola masyarakat dengan bukti tadi alhamdulillah juga mendapat juga sampai 1.200 lebih dan tentunya juga dari potensi juga kompetensi itu Pak, bukan Pak tambahannya. Baik, terima kasih Pak Budi Bima. Selanjutnya Pak Deka. Ya. Kemudian Pak Yus. Oh gitu. Iya. Terima kasih Pak Dr. Ceng, Pak Dr. Bali, ya. Kemudian ada teman-teman dari dosen, ada Bu Indah, Bu Yofi, Bu Dian, ya, teman-teman mahasiswa. Terima kasih nih Pak Rudi. Mas ya kita bisa ketemu kumpul dengan sama-sama keluarga besar kita di pendidikan ekonomi PDU, ada pendidikan ekonomi akuntansi, terus lah macam-macam metamorfosisnya proyek kita tuh macam-macam kan gitu ya. Nah jadi saya mungkin kedepannya ingin sekali gitu kan ketemu dengan teman-teman di di SMKN Rumah Abang. Kalau di sini nih alma mater Bima di Semen Negeri mah saya sering banget gitu kan Gedawung ya. Di sana setelah Pak Baban kan sekarang udah ganti lagi Baban pensiun ya Pak Rudi ya. Iya. Tetapi di sana kan ada angkatan itu Pak Muslim, kemudian Pak Budi, Pak Budi sendiri sebenarnya di sini juga gitu ya Pak Budi ya Bapak Pak Kasihnya tuh dan Bu Atit kan Iya, Bu. ada Adit, kemudian Pak Kris, jadi kalau banyak terlalu banyak kan Julpan lah sekarang kan masuk lagi Ya, kan. Julpan. Terima kasih Pak Rudi. Jadi ini kan kita kolaborasi ya. Kolaborasi dalam artian kebetulan disampaikan tadi oleh Panceng mungkin terkait awalnya sih kegiatan ini digagasnya sebenarnya si Pak Rudi karena kebetulan saya dengan teman-teman itu gitu kan mengajukan proposal hibah. Sekarang namanya kan hibahnya Bima ya Pak Bali ya. Iya. Dan kebetulan dari itu kalau misalnya mudah-mudahan bisa berlanjut, jadi kami dapat hibahnya mungkin 2 tahun. Ya, jadi tahun pertama memang suaranya nanti memang dari hasil diskusi seperti ini nanti akan masuk ke dalam tataran jurnal. Kemudian nanti tahun kedua itu sebenarnya kita modul digital kan gitu ya.
Nah tadi saya sudah mengundang juga dari tim pengembang teknologi ya, yang saya sebagai orang tua kalau rada terperangah, oh iya ya, mungkin zaman sekarang harus begitu ngajarnya kan gitu ya. Sehingga saya berpikir barusan gitu ya, saya ngisi di profesional guru gitu barusan 1 jam. Ya, contoh saya kalau menggunakan kayak gini aja gimana murid saya, gimana mahasiswa saya gitu. Jadi artinya begitu kencengnya teknologi ini sudah berjalan dengan begitu bagus kan gitu ya. Nah, saya punya keyakinan kelasnya Pak Rudi, Bu Imas gitu kan dengan teman-teman. Tapi kalau kelasnya Pak Muslim, Pak Budi mungkin udah dalam waktu kalau mereka teknologinya kan gitu aja deh dipetakan sama Pak Bali sama Panceng itu gimana karakter gurunya, sebab luarannya nanti kita mungkin akan sampai kepada titik kalau memang nanti luaran modul elektronik atau buku bahan ajar yang memang berbasis kearifan lokalnya kami angkat itu bisa bermanfaat. Saya ingin berbagi sosialisasinya itu kepada teman-teman guru kan gitu. Nah mungkin diawali dengan sebagai mitra-mitra saya yang kebetulan karena ini untuk SMK, jadi pengembangan di modul flipbook berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan kemampuan pembahasan masalah di sekolah SMK dulu aja sebenarnya bentuk. Nah kemudian kearifan lokalnya kami ambilnya itu yang menjadi ikonnya Cirebon lah, ada batik Natura. Jadi kami ramu nih, apa sih filosofi daripada batik Natura itu? Kemarin saya baru dapat satu jadi bahwa ngebatik itu harus satu ada kreativitas. Yang kedua harus teliti. Pikir saya ini kan di akuntan juga begitu gitu. Harus bagaimana ketelitiannya, selain nanti bisa akuntabel, kemudian harus kreatif gitu. Nah kreatif di sini ya kalau kita lihat pengembang software daripada akuntansi kan sebenarnya sih kalau berbicara pembukuannya kan statis gitu. Artinya ya resiko bisa gitu-gitu baik gitu kan. Tetapi bagaimana untuk pengembangan ke arah model pengembangan bahan ajarnya? Kalau saya mengatakan sekarang istilah PPG itu ada perangkat pembelajaran inovatif gitu ya Pak Ceng ya. Jadi dari mulai mungkin kalau dulu ada RPP-nya, kemudian ada bahan ajar, ada modulnya, ada medianya, ada LKPD-nya gitu kan, kemudian ada instrumennya. Nah, ini pikir saya dengan tadi saya mengundang teman-teman dari tim IT itu, kalau kita kembangkan mungkin ini sudah saatnya nih tanpa melupakan tadi bahasa saya kearifan lokal. Sebab guru tersebut, siswa tersebut memang harus teliti, harus menulis, harus bisa presentasi gitu. Tetapi bagaimana dengan tanpa terbatas ruang dan waktu kita ini bisa dimanapun bisa dibuka dengan alat teknologi apapun, dengan smartphone itu. Mungkin tadi kata-kata Pak Rudi, kata Bu Imas bahwa anak-anak kita keterbatasan untuk masalah yang punya laptop, yes gitu. Tapi kan sekarang hampir sudah smartphone kan gitu ya. Tadi yang akan dirancang ke depan yang terkait dengan modul ini gitu kan. Nanti sudah memang berbasis smartphone. Jadi kalau Pak Budi barangkali satu saat dengan Bu Imas diskusi, kalau krisis mah udah biasa gitu, mereka sudah nggak usah dikumpulkan dalam satu itu lagi gitu ya. Nah ini contoh juga. Kenapa Panceng bertanya bagaimana motivasi siswa? Saya yakin kalau berbicara masalah background ekonomi mah termasuk saya, Panceng SMA, SMA kan saya masih main udah baru kan ini. Jadi mungkin ya memang golek mah tadi gitu ekonomi yang anak. Nah ini yang kalau kita lihat, tapi yang dari yang penting satu ada motivasi belajarnya tinggi. Kemudian gurunya juga jangan diem di zona nyaman gitu. Pokoknya saya mah kieu belah kan gitu kan. Ya pasti ke depan itu kalau saya tadi dijelaskan dari Pak Dr. Surya, kemudian juga dari Pak Radio gitu kan. Ini sayanya kalau misalnya saya sendiri yang orang generasi X sebenarnya berarti gitu kan. Dengan dibawa ke sana kayak dulu sudah mulai generasi boomer siapa? itu yang belum Oh 70 kan. Nah jadi itu yang saya bayangkan. Jangan nggak mau tidak mau kan generasi di atas bapaknya kan yang boleh pensiun Mas. Jadi kan generasi oleh dianggap seniornya kan sekarang Pak Budi, Pak Muslim kan itu kan. Pak Budi juga kan sebenarnya lewat tuh kan gitu. Sehingga kita akan lahirnya generasi baru yang memang media pembelajaran juga harus diupdate gitu. Anak belajar juga harus ini, evaluasinya ini. Nah mungkin inilah sebenarnya Pak Rudi yang akan kita
kita kembangkan ke depan. Nah sehingga suatu saat tadi betul kata Panceng, kami juga sekarang lagi rekonstruksi benar-benar kurikulum di prodi. Kemarin saya ceritanya dicoba ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand, di internship ke Malaysia aja sih diuji gitu. Ya sebenarnya sih apa ya, mereka teknologinya bagus gitu. Materinya sih mungkin kalau dibilang ketinggalan sih enggak, tapi kalau di situ kan bayang di luar negeri itu dengan gelar PhD gitu Panceng ya, dengan macam-macam gitu. Tapi ternyata pendidikan di sini sederhana gitu. Di kita mulai namanya punya Bu Imas seperti itu rumusan masa sampai 5 gitu. Dirinya masa aku bisa jadi dokter. Nah, sehingga berarti kan di sinilah, tapi kemampuan memang teknologinya memang berkali-kali. Kemampuan bahasanya kita kali. Nah, inilah yang saya barangkali ingin gali tadi alhamdulillah sudah ini dari Pak Rudi gitu, dengan yang dadakan gitu. Kemudian modalnya dengan Bu Imas alhamdulillah telah hadir, dan ini merupakan bagian dari terpisahkan dari masukan pendidikan. Nanti kalau sudah jadi pasti divalidasi gitu. Mas kemudian satu saat nih nanti kita coba tes case nih, mungkin dari kecil ya 20 kecil kita pindah aja dulu, diberikan masukan Pak ingin kurang ini. Nanti kan kalau begitu saya ingin promosi saya masalah PMB itu dengan cara guru-guru diundang ke kampus untuk pelatihan free kan begitu ya. Nah, itu dengan cara seperti itu kan saya tidak usah ngomong bagaimana fakultas pendidikan dan sains atau prodi kita ini seperti apa, tapi dia udah merasakan oh butuh gitu. Kalau bisa kan sekarang lagi musim tuh tiap malam itu ada yang namanya seminar berseri hanya bayar 50.000 bisa kan gitu. Tapi saya melihat ya mungkin saya dengan istri saya juga background teknologinya teknologi suka balik lemah, jadi banyak yang ditutup, banyak yang tidak respon. Wah ini kayaknya sih kalau seminar atau workshop kayak gini mah tingkat keberhasilannya rendah kalau online. Dan kalau offline kan beda gitu kan, dikontrol ini kesulitannya. Iya. WhatsApp saya 500 tapi anda tutup kamera aja mau aktif tempat 2 kepada kurang. Ini kan pengalaman Pak. Jadi tentu saja ke depan mungkin nanti ketika sosialisasi itulah Pak Rudi yang akan saya rencanakan minimal. Saya ingin mengadakan Panceng mengadakan temu alumni itu, tapi tidak hanya datang ke kampus ngobrol-ngobrol, tapi ada produk gitu yang bisa nanti mungkin disampaikan oleh Pak Bali, oleh Pak Panceng, oleh teman-teman yang muda-muda gitu kan, terkait bagaimana program kita ini bisa berlanjut kan. Sehingga ya mudah-mudahan kalau ini berhasil, pertanggungjawabannya jelas, mungkin dia tahun keduanya bisa masuk, mungkin itulah nanti tingkat sosialisasi dan validasi itunya bisa datang seperti itu nih Bu. Nanti kan saya undang mungkin kelas kecil dulu deh dari SMK Lemah Abang dan SMK Negeri. Yuk gimana nih saya punya seperti ini, gimana nih kalau dikembangkan kan gitu. Tadi macam-macam pilihannya, ada berbasis Canva, ada berbasis ini, berbasis ada dari basis demo bagus banget gitu. Cuma tadi kan sebagus program juga kalau misalnya peserta itu bisa mengikuti kan susah. Kan gitu kadang-kadang susah padahal sebenarnya belum biasa aja kan gitu. Nah ini nih yang saya rancang sehingga ini alhamdulillah barangkali saya dapat berkah ya, dapat karena memang dapat hibah gitu. Yang ini mungkin kedepannya nanti untuk validasi, dan kalau mungkin berbicara pengembangan mah ya nanti mungkin kalau kita menggunakan EDI itu berarti kan analisisnya ini tahap analisis gitu kan, kemudian developnya, kemudian desainnya, baru nanti mungkin terakhir itu implementasi dan evaluasi kan gitu. Ini saya baru tahap mungkin analisis kebutuhan kan gitu. Sehingga analisis kebutuhan, mudah-mudahan nanti ini bisa kemudian kedepannya udah mulai desain kan itu desainnya begitu. Nah ini Pak Rudi, jadi saya mengucapkan terima kasih. Tolong sampaikan kepada teman-teman saya yang ada di sana. Saya belum sempat cerita dari mulai zamannya Pak itu sih Pak Baban gitu saya disut-sut. Nanti Pak Muslim apalagi sahabat baik saya gitu ya. Nanti insya Allah mungkin saya bisa silaturahmi. Dan betul kalau berbicara masalah minat untuk melanjutkan SMK itu beda dengan SMA. Ya, kemudian betul kata Pak Rudi bisa sekolah juga sudah alhamdulillah kan gitu. Dan saya juga nggak kepikirkan jadi bisa duduk dengan bapak dan ibu sekarang kan, karena sudah lulus ya sudah kerja kan gitu ya. Pak Rudi juga yakin kan niat lanjut ke sampai S2 itu mungkin nggak kepikir dari awal gitu. Ini sama sekolah kan. Nah itu yang tapi telah tuntutan sehingga alhamdulillah saya dibantu dengan ini nih dokter milenial ya kan gitu yang saya mah ya hanya komandonya Panceng sekarang kapan Pak Bali, oh ini nanti Pak gitu itu. Jadi ya terima kasih Pak Rudi, terima kasih Bu Imas ya, sukses untuk semuanya.
Bu Imas mudah-mudahan tadi yang belum-belumnya ada sertifikasinya, kemudian P3K-nya mudah-mudahan bisa ini. Dan bantu meyakinkan kepada anak-anak itu supaya memang mau sekolah kan gitu ya. Dan menurut saya P3K itu akan terus itu dijalankan sehingga cuma tidak sampai kepada minat sekarang kaum milenial. Kaum milenial itu untuk jadi guru itu silakan dilihat di medsos. Urutan terakhir yang dicari yang memang itu. Dan fakultas yang paling disukai kan gitu ya. Tapi saya yakin nih kalau ganti tahun sekarang ada regulasinya, menterinya ganti, pola pikirnya ganti gitu. Pasti juga bakalan tergantikan. Tapi memang tadi bayangin sekarang kan kalau saya Bu Imas mungkin mau proposal, saya minta proposal terkait dengan kita berjudul ini. Kan artificial intelligence bisa sangat data ada dalam 1 detik ya. Ini kalau kita kalau bicara konsep 1 menit bisa cari dalam masyarakat. Nah itu mungkin Pak Panceng ininya Mas, terima kasih ya dan kita pada makan dulu. Oh ya, terima kasih Pak Enceng, terima kasih Pak Bali juga Mas Bintang. Jangan lupa itu neng siapa namanya? Amalia ya, kemudian Bu Yofi, kemudian Senja, satu lagi Tia ya. Ini jadi mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali dan insya Allah produk ini hasilnya nanti akan ada sosialisasi gitu kan, dan saya mungkin ingin FGD itu kedua tadi kata Panceng itu tadi pentingnya apa sih yang dibutuhkan SMA, jangan sampai apa yang diajarkan oleh Panceng, Bu Senja, Bu Yofi gitu kan di kampus itu sudah tidak pas dengan yang ada di sekolah kan gitu ya. Itu tuh kan kita kan malu banget gitu tempat membuat produk dulu tetapi materinya tidak diupdate kan gitu. Kita aja Pak Rudi, terima kasih mohon ya. Saya kira ditutup langsung Pak Cek. Iya, ini Pak ditutup. Oh iya. Alhamdulillah itu saja. Barangkali saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, mohon maaf saya belum bisa full mengikuti dan sesi ini. Bila itu tapi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dari Pak Dekan Ketua Tim dan Bapak Ibu narasumber hadir. Jatuh acara jadi ini yang pecahan dalam. Alhamdulillah. Ya. Kita minta foto bersama. Iya. Ada dokumen. Baru sih belum itu. Ada. Itu juga sendiri. Saya kan lewat terus itu Mas waktu hari apa? Tadi mau ke Mama sah cuman lagi tidur. Punten. Untuk terakhir ya bintang ya, jadi bisa ikut kesini juga ya? Iya. Tahu kayak gitu sama barangnya Bapak tadi. Ngobrol ayah bercinta kali itu. Ayah curhat ini. Oh ada. Ini malu gitu. Tiba-tiba telepon sama PLT. Yang sama Bapak PLT tadi banyak temen. Kembali kayak gitu. Kami nawato namanya. Kita terbiasa cara orang aku belum tahu. Usaha itu siapa? Kembali jalankan pada jadi rektor. Nggak bisa Pak, kan harus apa? Tapi kalau penjara Mas emang ini sih ya mau migran lagi. Oh enggak. Ya udah jangan. Tadinya banyak yang ke rumah nanti soal Tanda aja. Ini mau kedua. Jadi itu apa namanya? Oh iya. Itu sering banget dari dulu kasih ini ya. Yang baju Tok. Apakah mau bawa itu? Semuanya dibawa aja. Saya udah dibayar. Ini yang bawa itu.
Foto mau itu? Itu apa-nya Pak? Oh, udah di berarti stop. Ya.